Ya, ya adik-adik yang milih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji tentang kepemimpinan. Bagaimana beliau Rasulullah SAW ini mencegah kita dari dosa besar. Ada 7 mubikot, mubikot, 7 dosa besar yang ini berakibat kehancuran. Apa saja 7 dosa yang dijaga oleh Rasulullah SAW yang ini bisa menyebabkan kehancuran bagi kita dan juga generasi kita, masyarakat kita, dan muslimin semuanya. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'u mubiqat. Qalu ya Rasulullah. Wa ma hunna? Apakah itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq wa aklul riba wa aklu malil yatim wa tawalla yauma zahfi wa qadful musanatil mu'minatil al-ghafilat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sama adik Yamin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah menjadikan semua anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Nah, di sini anak-anak saudara sekalian, pemirsa sekalian, jadi anak-anak waladun sholihin yatullah surata ayun muttaqina imama amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Kemudian sahabat bertanya, wa ma hunna? Apakah 7 dosa besar yang membinasakan itu ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, qala syirku billah. Yang pertama adalah syirik. Yang pertama adalah apa? Syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sihru, sihir. Sihir ini termasuk dosa besar. Sihir bisa dipelajari. Sihir ada yang jasa menawarkan. Ketika kita mempelajarinya untuk tujuan sihir itu sendiri ataupun meminta jasa untuk sihir tersebut, maka sama halnya kita telah melakukan satu dosa besar. Yang ketiga, qatlun nafs alladzi haramallahu illa bil haq, yakni membunuh jiwa atau melakukan pembunuhan kecuali dengan alasan yang hak. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar yang nomor 3 setelah syirik, setelah sihir. Yang keempat, aklu riba, memakan riba. Ini yang populer di ekonomi dewasa ini, yakni banyak jual beli jasa keuangan yang ini terindikasi sebagai jual beli atau transaksi riba. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Aklu malal yatim, yakni memakan harta anak yatim. Jadi anak yatim ini bisa dimaknai sebagai orang-orang yang tidak memiliki orang tua, yang mengelola hartanya. Dia anak yatim, atau secara lebih luas adalah orang-orang yang miskin, yang tidak punya penanggung hidup di dalam kehidupannya, kemudian diberikan amanah kepada seseorang dan amanah itu disalahgunakan. Ini termasuk dosa besar, aklu malal yatim. Yang ke-6 adalah zahfu tawalli yauma zahfi, yakni lari dari medan perang. Jadi sedang dalam tugas, lepas tanggung jawab dari apa yang ditugaskan. Ini termasuk dosa besar. Jadi ketika ditugaskan, diamanai, sudah diberikan kepercayaan, ini pantang mundur sebelum melaksanakan apa yang ditugaskan. Kalau mundur, kalau kemudian lari dari tanggung jawab, maka ini termasuk dosa besar. Yang ke-7, yakni wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh
wanita baik-baik, orang beriman, baik-baik yang lengah melakukan zina. Jadi menuduh orang lain berbuat zina itu termasuk 7 dari nomor 7 dari 7 dosa besar yang merusak. Hati-hati. Baik, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, hendaknya setiap muslim menjauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Sab'u mubiqat, ijtanibu. Hendaklah menjauhi sab'u mubiqat. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW, 7 dosa besar itu yang utama adalah syirku billah. Okay. Biasanya kita menjadikan jabatan kita, menjadikan uang kita, menjadikan apa yang menjadi tujuan kita menjadi ilahan, menjadi sesuatu yang kita pertuhankan, melupakan, melalaikan, atau bahkan bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam cara-caranya, proses-prosesnya, kita menghalalkan cara-cara dan sebagainya. Ini bisa dimaknai sebagai syirik. Yang kedua, sihir, baik yang menyihir ataupun meminta jasanya. Yang ketiga, membunuh tanpa alasan yang hak. Yang keempat, makan riba, yang memberi dan menerimanya, transaksinya, mencatatnya, yang mempromosikannya dan sebagainya. Yang kelima, makan harta anak yatim, yakni mengambil harta anak yatim dengan hawa nafsu untuk menguasainya. Yang keenam, yakni lari dari medan perang. Sahbu tawalli yauma zahf, yakni lari dari medan perang, dari permasalahan, dari tanggung jawab. Ini termasuk dosa besar yang keenam. Yang ketujuh, memfitnah wanita baik-baik telah berbuat zina. Yang delapan, besar kecilnya dosa terletak dari dampak kerusakannya. Semakin besar akibat kerusakannya, semakin besar pula dosa tersebut. Ingatlah ketika khotbah Jumat selalu berpesan, ittaqullah, bertakwalah kepada manusia sekalian, ittaqullah, bertakwalah seperti itu. Khotbah selalu berpesan seperti itu, dan berbuat adillah. Sesungguhnya berbuat adil dan berbuat kebaikan ihsan ini agar kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi sebagai pemimpin harus berlaku adil, berbuat baik, ihsan supaya mendapatkan kebahagiaan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, 7 dosa besar yang akan merusak kita secara pribadi ataupun secara keluarga, ataupun secara masyarakat, secara bangsa negara, yakni tadi musyrik, yakni sihir, yakni membunuh tanpa hak, alasannya hak, yakni makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, duit dan tanggung jawab, menfitnah wanita baik-baik atau orang baik-baik telah berbuat zina. Ini termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. Kalau kita bisa menjauhinya, insya Allah kita akan diselamatkan, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa meridai usaha kita, keluarga kita, anak anak kita, muslimin semuanya untuk berlaku adil dan ihsan sekarang dan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.